Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video yang sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas daya magnet uangmu ternyata letaknya di sini. Kenyataan hasilmu sekarang adalah produk dari keyakinanmu, merujuk pada gagasan bahwa apa yang dicapai atau dialami dalam hidup sebagian besar dipengaruhi oleh keyakinan yang kita pegang. Keyakinan ini bisa berupa pandangan tentang diri sendiri, kemampuan, nilai-nilai, dan bagaimana memandang dunia. Jika Anda percaya bahwa Anda mampu dan layak meraih kesuksesan, Anda cenderung bertindak dengan cara yang mendukung keyakinan tersebut, yang pada akhirnya membawa Anda pada pencapaian positif. Sebaliknya, jika Anda memiliki keyakinan negatif tentang diri sendiri, seperti merasa tidak kompeten atau tidak layak, ini bisa menghalangi Anda untuk mencoba hal-hal baru atau mengambil resiko yang diperlukan untuk meraih sukses. Cara Anda memandang dunia juga mempengaruhi bagaimana Anda berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Misalnya, jika Anda percaya bahwa dunia ini penuh dengan peluang, Anda lebih mungkin untuk mencari dan memanfaatkan peluang tersebut. Namun jika Anda merasa bahwa dunia ini penuh dengan hambatan dan rintangan, Anda mungkin cenderung menghindari tantangan dan meraih lebih sedikit hasil. Keyakinan Anda mempengaruhi tindakan secara langsung. Keyakinan yang positif cenderung menghasilkan tindakan yang proaktif, penuh semangat, dan optimis. Sementara keyakinan yang negatif dapat menyebabkan rasa takut, ragu, dan pasif. Konsep ini juga erat kaitannya dengan teori Carol Dweck tentang pola pikir tetap atau fixed mindset dan pola pikir berkembang atau growth mindset. Orang dengan pola pikir berkembang percaya bahwa kemampuan mereka bisa ditingkatkan melalui usaha dan belajar. Sementara orang dengan pola pikir tetap percaya bahwa kemampuan mereka adalah hal yang tetap dan tidak dapat diubah. Pola pikir ini sangat mempengaruhi bagaimana seseorang menghadapi tantangan dan kegagalan. Dengan demikian, keyakinan Anda memainkan peran penting dalam membentuk hasil yang didapatkan dalam hidup. Mengembangkan keyakinan yang positif dan memberdayakan dapat membantu Anda mencapai tujuan dan hidup yang lebih produktif dan bahagia. Ternyata, emosi dan keyakinan memiliki dampak signifikan terhadap aktivitas jantung. Emosi positif seperti cinta, rasa syukur, dan kebahagiaan dapat meningkatkan keteraturan dan sinkronisasi dalam ritme jantung, menghasilkan medan elektromagnetik yang lebih stabil dan harmonis. Sebaliknya, emosi negatif seperti stres, kecemasan, dan kemarahan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam ritme jantung, menghasilkan medan elektromagnetik yang kacau dan tidak teratur. Penelitian dari HeartMath Institute atau HMI menunjukkan bahwa keadaan emosi seseorang dapat mempengaruhi variabilitas detak jantung atau HRV, yang merupakan indikator kesehatan jantung dan sistem saraf otonom. HRV yang tinggi dikaitkan dengan keadaan emosi positif dan kesehatan jantung yang baik, sedangkan HRV yang rendah seringkali dikaitkan dengan stres dan kondisi kesehatan yang buruk. Jantung manusia tidak hanya berfungsi sebagai pompa darah, tetapi juga menghasilkan medan elektromagnetik. Medan ini berasal dari aktivitas listrik yang terjadi saat jantung berdetak. Pertanyaannya adalah, apakah medan elektromagnetik ini cukup kuat untuk menarik atau mempengaruhi objek atau orang di sekitarnya? Penelitian dan bukti ilmiah. Setiap detak jantung menghasilkan sinyal listrik yang dapat diukur dengan elektrokardiogram atau EKG. Sinyal ini juga menghasilkan medan elektromagnetik yang dapat dideteksi hingga beberapa meter dari tubuh. Medan ini disebut sebagai medan biomagnetik. Menurut studi yang dilakukan oleh HMI, atau medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh jantung adalah yang paling kuat di antara semua organ tubuh, sekitar 5.000 kali lebih kuat daripada medan elektromagnetik otak. Medan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi emosi dan dapat diukur dengan teknologi seperti magnetometer
HMI telah melakukan berbagai penelitian mengenai medan elektromagnetik jantung dan pengaruhnya terhadap tubuh manusia. Mereka menemukan bahwa emosi positif seperti cinta dan rasa syukur dapat memperkuat medan elektromagnetik jantung, yang kemudian dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya melalui resonansi. Penelitian yang dilakukan oleh Rollin McCarthy dan rekannya menemukan bahwa medan elektromagnetik jantung dapat mempengaruhi sinyal otak orang lain. Dalam studi ini mereka menunjukkan bahwa ketika dua orang saling berinteraksi, medan jantung yang lebih kuat dapat mempengaruhi otak orang lain. Peneliti Gary E.R. Schwartz dan Linda J.S. Rusak menyatakan bahwa medan elektromagnetik jantung dapat mempengaruhi medan elektromagnetik orang lain di sekitarnya. Mereka menyebutkan bahwa interaksi ini bisa terjadi pada tingkat energi yang sangat halus yang dapat mempengaruhi keadaan emosi dan fisik seseorang. Resonansi dan pengaruh terhadap orang lain. Resonansi adalah fenomena di mana medan elektromagnetik jantung yang kuat dan ritme teratur dapat mempengaruhi medan elektromagnetik orang lain di sekitarnya. Dalam studi yang dilakukan oleh HMI ditemukan bahwa ketika dua orang berada dalam jarak dekat, medan elektromagnetik jantung mereka dapat saling berinteraksi dan beresonansi. Ketika seseorang berada dalam keadaan emosi positif dan memiliki keteraturan ritme jantung yang tinggi, medan elektromagnetiknya dapat mempengaruhi medan elektromagnetik orang lain, membantu mereka juga mencapai ritme jantung yang teratur. Pengaruh ini tidak hanya terbatas pada interaksi langsung. Penelitian menunjukkan bahwa medan elektromagnetik jantung yang kuat dan teratur dapat mempengaruhi lingkungan sekitar dan menciptakan atmosfer yang lebih harmonis dan positif. Fenomena ini sering disebut sebagai field environment. Pengaruh terhadap keberuntungan. HMI juga mengkaji bagaimana peningkatan ritme teratur jantung melalui emosi positif dapat mempengaruhi keberuntungan seseorang. Teori yang diajukan adalah bahwa medan elektromagnetik jantung yang kuat dan teratur dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka. Dengan kata lain, ketika seseorang berada dalam keadaan emosi positif dan ritme jantung teratur, mereka lebih cenderung membuat keputusan yang lebih baik, memiliki interaksi sosial yang lebih harmonis, dan mengalami lebih banyak kesempatan positif dalam hidup mereka. Sedangkan menurut tradisi yoga dan spiritualitas timur, cakra jantung atau anahata merupakan pusat energi keempat dari 7 cakra utama dalam tubuh manusia. Terletak di pusat dada, cakra jantung berhubungan dengan cinta, kasih sayang, empati, dan keseimbangan emosi. Ketika cakra jantung terbuka dan berkembang dengan baik, tidak hanya memberikan manfaat pada kesehatan emosi dan spiritual, tetapi juga dapat mempengaruhi aspek kerezekian atau keberlimpahan secara positif. Ini yang sering dikaitkan dengan istilah daya magnet uang seseorang. Mengapa seperti itu? Karena menarik energi positif dan kesempatan. Banyak ajaran spiritual menyebutkan bahwa apa yang kita pancarkan, itulah yang kita tarik. Dengan cakra jantung yang terbuka, seseorang memancarkan energi cinta dan positif yang secara alami menarik lebih banyak hal positif termasuk rezeki dan kesempatan baik. Keseimbangan energi. Ketika energi cinta dan kasih sayang mengalir dengan bebas melalui cakra jantung, hal ini menciptakan keseimbangan emosi yang memungkinkan seseorang untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Kondisi ini sangat penting dalam membuat keputusan yang bijak dan menangkap peluang yang ada di sekitar mereka. Hubungan antara penelitian HMI dan Law of Attraction terletak pada gagasan bahwa kondisi emosi dan mental seseorang dapat mempengaruhi realitas fisik mereka. Penelitian HMI menunjukkan bahwa emosi positif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan fisiologis, tetapi juga dapat mempengaruhi lingkungan eksternal melalui ritme jantung yang teratur. HeartMath Institute atau HMI menunjukkan bahwa emosi dan pikiran memiliki dampak yang nyata pada frekuensi jantung dan ritme teratur jantung. Law of Attraction mengajarkan bahwa pikiran dan emosi mengirimkan frekuensi tertentu ke alam semesta yang kemudian menarik frekuensi serupa. Pentingnya emosi positif seperti rasa syukur, cinta, dan penghargaan. HMI menunjukkan bahwa emosi ini dapat meningkatkan ritme teratur jantung, sedangkan Law of Attraction menyatakan bahwa emosi positif dapat menarik pengalaman positif. Penelitian HMI menunjukkan bahwa kondisi emosi dan fisiologis internal mempengaruhi kesejahteraan dan interaksi dengan lingkungan eksternal.
Law of Attraction juga menekankan bahwa kondisi dan pikiran internal seseorang mempengaruhi realitas eksternal mereka. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-400 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.